Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum memulai pelajaran PJJ pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas menyiapkan atau berdoa terlebih dahulu agar dalam PJJ kita pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Fauji, disiapkan, Nak? Ya, Bu. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapakah hari ini yang tidak masuk anak-anakku? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Jangan lupa nanti kalian absen ya di Google Classroom. Ingatkan kembali materi kemarin. Masih ingat, Nak, kita belajar apa kemarin? Cara membersihkan perangkat keras, Bu. Iya, cara membersihkan perangkat keras komputer. Saya jadi tahu cara bersihin perangkat keras komputer. Fatur Rahman jadi tahu ya cara membersihkan perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengungkapkan permasalahan pada perangkat keras. Siswa diharapkan dapat menganalisis cara perbaikan pada perangkat keras dengan benar. Dan siswa mampu melakukan perbaikan pada perangkat keras tanpa melihat, ya, bilang tadi. Dan berikutnya siswa mampu membuat laporan hasil perbaikan pada perangkat keras komputer. Kategori deteksi kerusakan hardware. Di sini ada 3 jenis, 3 kategori. Yang pertama adalah kerusakan yang bersifat temporari. Kalau kita bicara kerusakan bersifat temporari, berarti kita bicara kerusakan yang jarang, ya, jarang terjadi. Tidak sering yang bilang tadi. Yang kedua, kategori kerusakan sedang. Sedang ini biasanya sering terjadi rusak. Apakah keyboardnya, apakah monitornya, apakah RAM-nya, ya, ini sering terjadi rusak di CPU kita. Atau yang ketiga, kategori kerusakan total. Kalau udah bicara kategori kerusakan total, berarti kita di sini bicara komputer kita sudah mati. Ada yang tahu apa teknik forward? Saya, Bu. Apa, Hoji? Menurut saya, teknik forward itu teknik yang mendeteksi segala macam masalah sejak awal komputer dirakit, Bu. Nah, biasanya teknik ini tuh sering digunakan orang di lab komputer, Bu. Nah, teknik ini hanya mendeteksi masalah secara sederhana dan dilakukan sebelum komputer dinyalakan, Bu. Teknik backward. Apa sih teknik backward? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa, Mas Ayu? Teknik backward adalah teknik untuk mendeteksi kesalahan pada komputer setelah komputer dinyalakan. Ada 4 hal, Nak, yang harus kalian ketahui dalam analisis ini. Yang pertama adalah tabel pendeteksian masalah. Ya. Yang berikutnya adalah analisa pengukuran. Yang ketiga, analisa suara. Dan keempat, analisa tampilan. Tabel pendeteksian masalah ini kita membuatkan tabel. Jadi agar perinci hardware kita yang mengalami kerusakan ini kita cek satu persatu untuk mendeteksi masalahnya apa lebih mudah. Yang berikutnya adalah analisa pengukuran. Biasanya kalau analisa pengukuran ini kita menggunakan alat bantu, ya, yang gue bilang tadi kaitannya dengan tegangan listrik. Cek power supply kita, ya, kondisi listriknya seperti apa. Berikutnya adalah analisa suara. Untuk analisa suara ini kita bisa mendeteksi dengan suara bunyi.
Contohnya bunyi bep 1 kali, bunyi bep panjang 1 kali, dan yang terakhir adalah analisa tampilan. Analisa tampilan ini mendeteksi masalah komputer lebih mudah. Biasanya akan ditampilkan di layar monitor bahwa keyboard sedang rusak. Protect ini hanya sebentar, tapi dia bukan salah, misalnya kita berhasil atau kita ke ya terus nanti mana punya lu ya dagang putra dikit cuma orang yang bepal menyatakan teman kemarin sendiri tak lama. Dengan melihat video, Ibu akan share tugas kalian hari ini. Ibu akan memberikan soal latihan di LP3 tentang pengetahuan produk. Kalian bisa kerjakan melalui Google Classroom, langsung berdiskusi dengan temannya, kelompoknya, ya. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Baik kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Macam-macam bunyi bip. Masalah. Bunyi bip panjang 1 kali dan pendek 1 kali. Artinya ada masalah pada motherboard atau RAM. Solusinya, cek kembali pemasangan memori atau RAM pada slotnya. Mengganti RAM tersebut dengan yang baru. RAM sudah terpasang pada komputer memang tidak kompatibel atau sesuai. Bunyi bip panjang 1 kali dan pendek 2 kali. Artinya ada masalah pada monitor atau FGA card. Solusinya, cek kabel monitor atau perangkat FGA yang terpasang di motherboard kamu. Atau jika sudah dicek semuanya benar-benar, maka harus mengganti FGA-nya. Masalah kedua yaitu layar monitor kosong. Layar monitor mati mendadak bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, hardware tidak stabil atau rusak. Yang kedua, daya listrik yang tidak stabil. Yang ketiga, software yang mengalami crash. Yang keempat, infeksi virus atau malware. Solusinya yaitu 1. Pastikan monitor dan sistem PC telah tersambung pada sumber daya atau stop kontak listrik yang stabil. Yang kedua, pastikan monitor telah terhubung dengan port display yang aktif seperti kartu grafis atau VGA card atau onboard VGA pada motherboard. Yang ketiga, gunakan kabel konektor yang didukung oleh monitor dan perangkat display. Jika monitor dan perangkat display memiliki konektor yang berbeda, gunakan kabel konver aktif untuk menyambungkan kedua perangkat tersebut. Yang keempat, nyalakan monitor dan sistem PC serta pastikan lampu indikator telah menyala. Yang kelima, untuk software kita cukup menginstal ulang. Kesimpulannya, bunyi bip ini merupakan sebuah kode yang menandakan ada kerusakan atau masalah pada bagian tertentu di PC. Jadi, dengan adanya bunyi tersebut, kita tahu penyebab komputer tidak bisa berjalan semestinya. Sudah tampil hari ini. A+-nya mana? Masukkan buat kelompok yang kedua. Dari yang lain nih. Sudah bagus, Bu. Kesimpulan hari ini? Bisa, Bu. Iya. Masalah pada komputer terdiri dari 2, yaitu masalah pada hardware dan software. Sedangkan kategori kerusakan pada komputer atau PC dapat dibagi menjadi 3, yaitu temporary, sedang, dan total. Untuk pendeteksian permasalahan pada komputer bisa digunakan teknik forward atau teknik backward. Disiapkan terlebih dahulu, Nak. Berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, setelah kita menyelesaikan pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti PJJ hari ini. Jaga kesehatan kalian, ya. Jangan lupa yang remedial segera dikerjakan kembali. Jangan sampai tidak di Google Classroom. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Sama-sama, anakku. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, nak. Terima kasih, Bu.